Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Fazari Ardiani dengan NIM 2250191009 kelas A dengan kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum bab 3 mengenai evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi. Selanjutnya di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang ketiga, sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di Farmakope Indonesia. Yang ketiga, sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Yang keempat, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai tabel berikut. Dan yang kelima, bacalah dan buatlah rangkuman mengenai uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Selanjutnya, untuk pertanyaan pertama, sebutkan parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia. Yang pertama ada identitas, yang kedua kemurnian dan kualitas, yang ketiga parameter fisik dan kimia, yang keempat parameter mikrobiologi, yang kelima parameter organoleptik, yang keenam parameter stabilitas, yang ketujuh ada parameter khusus. Untuk identitas, tujuannya adalah untuk memastikan bahan yang digunakan benar-benar sesuai dengan jenisnya dan tidak tertukar atau tercampur dengan bahan lain. Kegunaannya yaitu menjamin keamanan dan keaslian bahan baku serta mencegah kesalahan penggunaan bahan yang dapat berakibat fatal. Selanjutnya untuk kemurnian dan kualitas, tujuannya yaitu mengidentifikasi adanya zat asing, kontaminan, atau bahan pengotor yang tidak diinginkan, dan yang kegunaannya yaitu melindungi efek bahaya akibat bahan pencemar dan memastikan bahan baku bersih dari kontaminasi mikrobiologi dan bahan berbahaya lainnya. Selanjutnya untuk parameter fisik dan kimia yaitu parameter fisik dan kimia itu contohnya seperti kelarutan, pH, kerapatan, viskositas, ataupun sifat fisik lainnya. Tujuannya yaitu memastikan bahan memiliki sifat fisik dan kimia yang stabil dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Untuk kegunaannya sendiri yaitu untuk menjamin kestabilan bahan selama penyimpanan dan pemrosesan, serta memastikan konsistensi kualitas produk akhir. Selanjutnya, parameter mikrobiologi, yaitu tujuannya menguji keberadaan mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi atau kerusakan bahan. Selanjutnya, untuk kegunaannya yaitu melindungi diri dari risiko infeksi dan memastikan bahwa bahannya steril atau bebas dari mikroorganisme berbahaya sesuai kebutuhan sediaan. Selanjutnya ada parameter organoleptik, yaitu parameter organoleptik ini mengamati secara langsung terhadap ciri-ciri fisik seperti warna, bau, dan rasa. Untuk tujuannya yaitu mengamati ciri-ciri fisik seperti warna, bau, dan rasa yang dapat menunjukkan perubahan dari bahan itu sendiri. Kegunaannya yaitu menilai kualitas bahan secara cepat dan mendeteksi kerusakan atau kontaminasi secara visual atau sensorik. Selanjutnya parameter stabilitas. Tujuannya yaitu mengetahui keterberlangsungan
mutu bahan selama waktu tertentu di bawah kondisi penyimpanan tertentu. Untuk kegunaannya yaitu menetapkan masa simpan dan kondisi penyimpanan yang tepat agar bahan tetap aman dan bermutu sampai digunakan. Selanjutnya yang terakhir ada parameter khusus. Pada bahan tertentu, mungkin ada parameter tambahan seperti kandungan zat aktif minimum dan maksimum, kandungan air, dan parameter spesifik lainnya. Untuk kegunaannya sendiri memastikan bahan memenuhi standar tertentu yang mengandung efektivitas dan keamanan sediaan farmasi. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu sebutkan metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan di farmakope Indonesia. Yang pertama ada analisis kimia. Analisis kimia terbagi menjadi 6 yaitu yang pertama ada titrimetri, gravimetri, spektrofotometri, uji batas, kromatografi, dan juga uji identifikasi kimia. Untuk titrimetri dibagi menjadi 3, yaitu titrimetri asam basa, titrimetri redoks, titrimetri kompleksometri. Selanjutnya, spektrofotometri terbagi menjadi 2, yaitu spektrofotometri UV visible dan spektrofotometri IR. Selanjutnya, untuk kromatografi terbagi menjadi kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi gas. Untuk analisis kimia merupakan proses untuk menentukan komposisi kadar atau identitas zat tertentu dalam suatu bahan menggunakan metode kimia. Titrimetri merupakan metode yang berdasarkan pada pengukuran volume larutan baku yang direaksikan dengan analitik. Titrimetri asam basa merupakan metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dengan cara menitrasi larutan tersebut menggunakan larutan standar dari asam atau basa lain. Sedangkan untuk titrimetri redoks atau reduksi oksidasi merupakan metode analisis kimia yang digunakan untuk menentukan konsentrasi zat tertentu dalam larutan melalui reaksi reduksi oksidasi. Selanjutnya untuk titrimetri kompleksometri merupakan metode analisis yang digunakan untuk untuk menentukan konsentrasi suatu logam dalam larutan dengan cara membentuk kompleks stabil antara logam tersebut dan suatu agen kompleksometri. Selanjutnya, gravimetri merupakan metode analisis berdasarkan penimbangan berat zat murni atau senyawa tertentu setelah memulai proses pemisahan. Selanjutnya ada spektrofotometri yang merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengukur jumlah zat tertentu berdasarkan kemampuan zat tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu. Spektrofotometri dibagi menjadi 2, yaitu spektrofotometri UV visible dan spektrofotometri inframerah. Spektrofotometri UV visible digunakan untuk menentukan konsentrasi zat berdasarkan absorpsi cahaya. Spektrofotometri UV visible memiliki panjang gelombang 200 sampai 800 nanometer, di mana sinar UV yang menggunakan lampu deuterium kurang lebih berada pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer atau bisa di 190 sampai 400 nanometer. Sedangkan untuk sinar visible biasanya menggunakan lampu Wolfram halogen kurang lebih panjang gelombangnya berada di 400 sampai 800 nanometer atau 320 sampai 1100 nanometer. Selanjutnya
Untuk spektrofotometri IR merupakan teknik analisis yang menggunakan radiasi inframerah untuk memindahkan dan mempelajari struktur molekul. Molekul tersebut akan menyerap energi IR pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan getaran ikatan kimia di dalamnya. Hasilnya berupa spektrum IR yang menunjukkan pita serapan yang khas untuk berbagai gugus fungsi sehingga dapat digunakan untuk menentukan keberadaan dan struktur senyawa kimia. Selanjutnya ada uji batas. Uji batas digunakan untuk menentukan kadar pengotor tertentu yang diizinkan dalam batas yang telah ditetapkan. Misalnya seperti uji batas klorida, sulfat, dan logam berat. Selanjutnya ada kromatografi. Kromatografi digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen-komponen dalam campuran kompleks. Untuk yang pertama ada kromatografi kertas, bisa disingkat dengan KK, yaitu untuk memisahkan dan mengidentifikasi zat-zat dalam campuran sederhana, terutama pada zat organik dan zat warna. Selanjutnya ada kromatografi lapis tipis yang merupakan tujuannya yaitu untuk memisahkan dan mengidentifikasi senyawa dalam campuran dan juga sering digunakan untuk analisis cepat dan semi kuantitatif. Selanjutnya ada kromatografi gas, yaitu digunakan untuk memisahkan dan menganalisis senyawa yang mudah menguap dan volatil. Selanjutnya ada kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu untuk memisahkan zat dalam campuran kompleks dengan resolusi tinggi dan kecepatan yang cepat. Selanjutnya yang terakhir ada uji identifikasi kimia, yaitu reaksi statistik menggunakan reaksi kimia untuk memastikan identitas dari zat tersebut. Selanjutnya, analisis fisikokimia. Analisis fisikokimia merupakan proses pemeriksaan sifat fisik dan kimia dari bahan atau produk farmasi tanpa memecahnya secara kimiawi secara mendalam, tetapi tetap berikatan dengan karakteristik fisik dan kimia pada bahan tersebut. Analisis fisikokimia dibagi menjadi 6, yaitu pengujian organoleptik, pengujian titik leleh, penggunaan kerapatan dan berat jenis, pengujian kelarutan, dan juga pengujian uji kekuatan dan kestabilan, dan juga pengujian pH. Untuk pengujian organoleptik meliputi pemeriksaan pada warna, bau, dan rasa, serta tekstur dan juga penampilan visual. Pengujian titik leleh itu untuk menentukan kemurnian dan identifikasi pada bahan padat. Selanjutnya untuk penggunaan kerapatan dan berat jenis digunakan untuk mengidentifikasi dan menguji konsistensi bahan. Selanjutnya untuk pengujian kelarutan, yaitu untuk memastikan kelarutan bahan dalam pelarut tertentu. Selanjutnya untuk uji kekuatan dan kestabilan itu seperti melakukan uji kekerasan tablet, viskositas cairan, dan stabilitas berdasarkan suhu dan cahaya. Yang terakhir pengujian pH, yaitu metode analisis yang digunakan untuk menentukan tingkat keasaman pH suatu larutan atau bahan. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, yaitu sebutkan pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Dibagi menjadi 6, yaitu uji endotoksin bakteri, uji mikroba spesifik, uji efektivitas pengawet mikroba, uji batas mikroba, uji sterilitas, dan juga uji kinerja resistensi indikator biologi.
Yang pertama, uji endotoksin bakteri, yaitu untuk mendeteksi dan mengukur kadar endotoksin bakteri pada sediaan obat, terutama pada sediaan parenteral. Yang kedua ada uji mikroba spesifik, yaitu untuk mendeteksi mikroorganisme patogen. Selanjutnya ada uji efektivitas pengawet mikroba, dilakukan untuk menilai efektivitas pengawet dalam mencegah pertumbuhan mikroba. Selanjutnya ada uji batas mikroba, yaitu digunakan untuk menentukan batas kontaminasi mikroba dalam bahan baku, sediaan obat, dan bahan asal tanaman. Selanjutnya ada uji sterilitas, digunakan untuk memastikan ketiadaan mikroba hidup pada sediaan steril dengan probabilitas yang sangat tinggi. Seperti contohnya probabilitas sangat tinggi yaitu sterility assurance level kurang dari 10⁻⁶. Selanjutnya yang terakhir ada uji kinerja resistensi indikator biologi, digunakan untuk memastikan kinerja indikator biologis yang digunakan dalam proses sterilisasi. Selanjutnya untuk pertanyaan keempat, bacalah dan buatlah rangkuman beberapa instrumen sesuai tabel berikut. Untuk prinsip metode pada spektrofotometri UV visible, yaitu mengukur hasil penyerapan cahaya ultraviolet dan visual oleh zat yang terlarut dalam larutan. Dan prinsipnya ini didasarkan pada hubungan Lambert-Beer, di mana absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Selanjutnya untuk prinsip metode spektrofotometri inframerah, yaitu mengukur serapan radiasi inframerah oleh molekul yang menyebabkan vibrasi ikatan kimia tertentu. Setiap gugus fungsi memiliki pita serapan khas. Selanjutnya untuk prinsip metode kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu prinsipnya menggunakan perbedaan afinitas komponen terhadap fase diam dan fase gerak untuk memisahkan campuran zat. Selanjutnya untuk prinsip metode kromatografi lapis tipis atau KLT, yaitu berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi zat dalam fase gerak di atas fase diam dalam kurung kertas atau plat silika. Zat dipisahkan karena afinitas berbeda terhadap kedua fase atau like dissolve like, yang mempunyai arti bahwa suatu senyawa yang polar akan larut dalam pelarut yang polar, dan akan terjadi sebaliknya jika jika senyawanya yang nonpolar akan larut dalam pelarut yang nonpolar. Selanjutnya, syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode tersebut pada spektrofotometri UV visible, yaitu yang pertama mempunyai gugus kromofor, yang kedua suatu sampel harus larut dalam pelarut yang tidak menyerap di panjang gelombang yang dianalisis, dan yang ketiga sampel harus jernih dan bebas dari partikel yang mengendap. Selanjutnya, untuk syarat yang dapat dianalisis dengan metode spektrofotometri inframerah, yaitu yang pertama sampel harus dalam bentuk padat, cair atau gas sesuai kebutuhan. Yang kedua, sampel harus homogen dan bersih. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk analisis kuantitatif harus diketahui pita serapan yang relevan. Selanjutnya, untuk syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi, yaitu yang pertama, sampel harus larut sempurna dalam pelarut yang kompatibel dengan sistem. Yang kedua, sampel harus bebas dari partikel yang dapat menyumbat kolom. Dan yang ketiga, konsentrasi harus sesuai dengan rentang detektor.
Selanjutnya, untuk syarat sampel yang dapat dianalisis dengan metode KLT yaitu yang pertama, sampel harus cukup pekat dan homogen. Yang kedua, sampel harus larut dalam pelarut yang sesuai. Dan yang ketiga, sampel harus tidak mengandung zat yang dapat mengganggu pemisahan. Selanjutnya, untuk prinsip analisis kualitatif pada spektrofotometri UV visible yaitu mengidentifikasi zat berdasarkan pita serapan khas pada panjang gelombang tertentu yang sesuai dengan gugus fungsi atau struktur molekul. Selanjutnya, untuk prinsip analisis kualitatif pada spektrofotometri inframerah yaitu mengidentifikasi gugus fungsi atau struktur molekul berdasarkan pita serapan khas di spektrum inframerah yang menunjukkan keberadaan ikatan tertentu. Untuk prinsip analisis kualitatif pada kromatografi cair kinerja tinggi yaitu mengidentifikasi zat berdasarkan waktu retensi dan pola puncak pada kromatogram yang dibandingkan dengan standar atau data literatur. Selanjutnya, untuk prinsip analisis kualitatif pada kromatografi lapis tipis yaitu mengidentifikasi zat berdasarkan posisi dan pola pita yang dipisahkan di plat KLT dibandingkan dengan standar baku. Selanjutnya, prinsip analisis kuantitatif pada metode spektrofotometri UV visible yaitu mengukur absorbansi pada panjang gelombang tertentu dan menggunakan hubungan Lambert-Beer untuk menentukan konsentrasi zat dalam sampel. Selanjutnya, untuk prinsip analisis kuantitatif pada spektrofotometri inframerah yaitu mengukur intensitas pita serapan tertentu untuk menentukan konsentrasi zat jika hubungan kalibrasi sudah diperoleh. Selanjutnya, untuk prinsip analisis kuantitatif kromatografi cair kinerja tinggi yaitu mengukur luas puncak kromatogram untuk menentukan konsentrasi zat dalam sampel menggunakan kurva kalibrasi. Selanjutnya, untuk prinsip analisis kuantitatif kromatografi lapis tipis yaitu mengukur intensitas atau luas pita pada plat KLT dan dibandingkan dengan standar untuk menentukan konsentrasi dengan rumus nilai RF sama dengan jarak tempuh bercak dibagi dengan jarak tempuh LUN. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis pada spektrofotometri UV visible yaitu yang pertama ada kejernihan sampel. Kejernihan sampel ini jika sampelnya keruh atau mengandung partikel padat dapat menyebabkan peningkatan absorbansi sehingga akan menimbulkan error dalam pengukuran. Selanjutnya yang kedua ada konsentrasi sampel. Jika konsentrasinya terlalu tinggi maka absorbansi bisa jenuh dan tidak lagi linear terhadap konsentrasi dan dapat menyebabkan hasil yang salah. Selanjutnya yang ketiga ada stabilitas sampel. Sampel yang tidak stabil dan mudah terdegradasi atau berubah sifatnya selama pengukuran bisa menyebabkan hasil yang tidak konsisten dan tidak akurat. Selanjutnya, untuk yang keempat itu ada kesalahan pengukuran alat. Jika alat yang tidak dikalibrasi dapat menyebabkan kesalahan sistematis dan tidak sesuai dengan standar tertentu, misalnya seperti ISO. Selanjutnya, yang terakhir ada kebersihan kuvet. Kebersihan kuvet atau alat-alat yang tidak bersih dapat mengotori larutan yang akan diukur sehingga dapat mempengaruhi pengukuran absorban. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis pada spektrofotometri inframerah. Yang pertama ada kondisi sampel seperti konsentrasi dan bentuk. Yang kedua ada kualitas dan kalibrasi alat.
Yang ketiga ada intervensi dari pita serapan lain. Yang keempat ada kondisi lingkungan seperti kelembapan dan suhu. Untuk poin 1 dan 4 saling mempengaruhi hasil spektrum inframerah karena getaran molekulnya sensitif terhadap lingkungan. Perubahan ini bisa menyebabkan pergeseran pita inframerah yang menghasilkan interferensi yang salah. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis pada kromatografi cair kinerja tinggi. Yang pertama ada pemilihan fase diam dan fase gerak. Pemilihan fase diam dan gerak apabila kombinasi antara fase diam dan fase geraknya ini tidak tepat, zat tidak dapat terpisah dengan baik yang akan menyebabkan hasilnya yang tidak akan akurat. Selanjutnya yang kedua ada kecepatan alir. Kecepatan yang terlalu tinggi menyebabkan pemisahan kurang optimal dan pita menjadi kurang jelas, sedangkan jika terlalu lambat akan menyebabkan distorsi pita. Selanjutnya yang ketiga ada suhu kolom. Suhu yang tidak stabil atau tidak sesuai dapat menyebabkan perubahan nilai EF dan hasil yang tidak akan konsisten. Yang keempat ada pH larutan. Jika perubahan pH dapat mengubah sifat kimia, zat dapat mempengaruhi interaksi dengan fase diam dan menyebabkan perbedaan dalam pemisahan atau hasil hasil analisis. Dan yang kelima, pada kebersihan kolom dan sampel. Jika sampel yang tidak bersih atau kolom yang kotor dapat menyebabkan pita yang kurang jelas dan tidak konsisten, atau pencampuran zat yang seharusnya terpisah sehingga mengganggu lingkungan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pada kromatografi lapis tipis. Yang pertama ada pemilihan pelarut eluen. Jadi pelarut eluen yang tidak sesuai dapat menyebabkan kegagalan fase gerak untuk membawa atau menggerakkan senyawa pada fase diam. Selanjutnya yang kedua ada ketebalan lapisan fase diam. Fase diam yang terlalu tebal dapat mempengaruhi kualitas pemisahan dan kemudian memperlambat prosesnya. Selanjutnya yang ketiga ada waktu dan suhu perkembangan. Pada poin waktu dan suhu perkembangan dan juga kecepatan pengembangan ini saling mempengaruhi, di mana waktu dan suhu yang tepat akan menghasilkan pemisahan zat yang optimal. Apabila waktu terlalu singkat, zat belum sempat bermigrasi secara optimal, dan apabila terlalu lama, pemisahan bisa menjadi terlalu luas atau terjadi pencampuran kembali zat yang seharusnya terpisah. Yang keempat ada kualitas dan pembuatan larutan sampel. Kualitas dan pembuatan sampel ini mempengaruhi karena apabila kualitas dan sampelnya tidak bagus, maka hasilnya pun tidak bagus. Begitupun saat pembuatan. Dan yang kelima ada kecepatan pengembangan. Selanjutnya, untuk pertanyaan kelima, bacalah dan buatlah rangkuman mengenai uji mikrobiologi sesuai tabel berikut. Yang pertama, untuk prinsip metode uji sterilitas, yaitu menggunakan media kultur yang sesuai untuk mendeteksi keberadaan mikroorganisme hidup dalam sampel. Sampel yang steril tidak boleh menunjukkan pertumbuhan mikroorganisme setelah masa inkubasi. Selanjutnya, untuk prinsip metode angka lempeng total, yaitu menghitung jumlah koloni mikroorganisme yang tumbuh dari sampel yang diinokulasi ke media agar padat setelah masa inkubasi. Selanjutnya, prinsip metode angka paling mungkin atau APM, yaitu menggunakan metode statistik berdasarkan pengamatan jumlah tabung kultur yang menunjukkan pertumbuhan dari serangkaian pengenceran sampel. Selanjutnya, prinsip metode uji endotoksin menggunakan uji limulus amebasit
lisat atau LAL yang bereaksi dengan endotoksin dari bakteri gram negatif yang menyebabkan reaksi gel atau turbidity. Selanjutnya, tujuan pengujian pada uji sterilitas yaitu untuk menilai produk atau bahan bebas dari mikroorganisme hidup, memastikan keamanan dan kualitas produk sesuai standar. Selanjutnya, tujuan pengujian angka lempeng total yaitu mengetahui jumlah total mikroorganisme dalam produk atau bahan sebagai indikator tingkat kontaminasi. Selanjutnya, tujuan pengujian pada angka paling mungkin yaitu mengestimasi jumlah mikroorganisme dalam sampel yang tidak dapat dihitung secara langsung. Selanjutnya, tujuan pengujian pada uji endotoksin yaitu menilai keberadaan endotoksin dalam produk, terutama untuk produk injeksi dan dari infus. Selanjutnya, yang ketiga ada media yang digunakan. Media yang digunakan pada uji sterilitas yaitu media padat seperti media saboraud dextrose agar media cair seperti triptik soy broth. Selanjutnya, media yang digunakan untuk angka lempeng total yaitu media agar padat seperti agar plate. Media cairnya yaitu untuk perhitungan metode memakai most probable number atau MPN. Selanjutnya, untuk media yang digunakan untuk angka paling mungkin, media cairnya seperti triptik soy broth dalam tabung kultur. Selanjutnya, untuk media yang digunakan pada uji endotoksin itu menggunakan reagen LAL dari Limulus yang sensitif terhadap endotoksin. Selanjutnya, untuk masa inkubasi uji sterilitas itu biasanya 14 hari dengan pengamatan berkala pada suhu 37 derajat Celcius. Untuk masa inkubasi angka lempeng total yaitu biasanya 48 sampai 72 jam pada suhu 30 sampai 37 derajat Celcius. Selanjutnya untuk masa inkubasi angka paling mungkin biasanya 48 sampai 72 jam pada suhu 30 sampai 37 derajat Celcius dan masa inkubasi untuk uji endotoksin biasanya 10 sampai 60 menit pada suhu 30 derajat Celcius tergantung metode yang digunakan. Selanjutnya, yang kelima ada interpretasi data pada uji sterilitas, tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme setelah masa inkubasi menunjukkan hasil steril dan adanya pertumbuhan menunjukkan ketidaksterilannya. Untuk interpretasi dasar pada angka lempeng total, biasanya jumlah koloni dihitung dan dinyatakan sebagai jumlah organisme per gram atau per mililiter sampel. Selanjutnya untuk interpretasi data angka paling mungkin yaitu jumlah mikroorganisme itu dihitung berdasarkan tabel APM dari jumlah tabung positif dan pengenceran. Untuk interpretasi data pada uji endotoksin itu pembentukan gel atau peningkatan turbidity menunjukkan keberadaan endotoksin. Selanjutnya yang terakhir ada prinsip pengambilan kesimpulan yaitu prinsip pengambilan kesimpulan pada uji sterilitas, suatu bahan atau produk dianggap steril jika tidak ditemukan mikroorganisme pada media kultur selama masa inkubasi. Selanjutnya, prinsip pengambilan kesimpulan pada angka lempeng total yaitu hasil ALT digunakan untuk menentukan tingkat kontaminasi mikroba sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya, prinsip pengambilan kesimpulan pada angka paling mungkin yaitu hasil APM-nya menunjukkan tingkat kontaminasi dan digunakan untuk penilaian risiko.
Dan prinsip pengambilan kesimpulan pada uji endotoksin itu produk aman jika kadar endotoksin berada di bawah batas yang ditetapkan oleh standar. Selanjutnya yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi analisis pada uji sterilitas, yaitu yang pertama ada kontaminasi selama pengambilan sampel, yang kedua ada media kultur yang tidak sesuai, yang ketiga suhu inkubasi tidak tepat, yang keempat ada waktu inkubasi yang kurang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis pada angka lempeng total yaitu pengenceran yang tidak tepat, kemudian ada kontaminasi silang, yang ketiga ada media yang tidak steril, dan yang keempat ada suhu inkubasi yang tidak sesuai. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis pada angka paling mungkin yaitu yang pertama ada pengenceran yang tidak tepat, yang kedua ada kontaminasi silang, dan interpretasi yang salah terhadap positif atau negatif. Selanjutnya yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis pada uji endotoksin, yaitu yang pertama kebersihan alat, yang kedua ada stabilitas reagen LAL, dan yang ketiga pH dan suhu sampel, dan yang terakhir adalah kontaminasi silang. Begitu saja hasil presentasi TSP bab 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.